Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di salah satu video minggu keempat Akuntansi Biaya berjudul Analisis Selisih Level 0 dan Level 1. Seperti yang kalian ketahui, seperti yang rekan-rekan ketahui di kelas teori, kita telah membahas tentang biaya anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel merupakan anggaran pendapatan dan biaya yang didasarkan pada output aktual dan dihitung pada akhir periode ketika output aktual diketahui. Jadi, pada anggaran fleksibel ini akan ada anggaran atau estimasi, lalu ada informasi output aktual atau biaya-biaya aktual yang telah dilakukan setelah periode berlangsung. Ya, seperti yang rekan-rekan telah ketahui di kelas teori bahwa analisis selisih itu ada 4 level. Level 0, level 1, level 2, dan level 3. Namun, khusus untuk video kali ini akan membahas level 0 dan level 1. Untuk level 2 dan level 3 akan dibahas secara mendalam di video yang berbeda di channel yang sama. Jadi, kalian tonton video ini terlebih dahulu hingga selesai, hingga tuntas, lalu bisa beralih ke level 2 dan level 3. Oke, kita akan mulai membahas dari analisis selisih level 0. Di analisis selisih level 0, hanya menunjukkan informasi yang masih berupa gambaran agregat, yaitu berapa banyak margin kontribusi setelah dikurangi dengan biaya tetap. Biasanya di soal, rekan-rekan sudah disuguhkan atau disajikan informasi anggaran statis dan hasil aktual. Anggaran statis ini adalah informasi atau estimasi sebuah perusahaan sebelum proses produksi dilaksanakan. Sedangkan hasil aktual ini adalah hasil benar-benar yang muncul setelah proses produksi atau proses penjualan dilaksanakan. Jadi ini hasil aktual adalah hasil yang benar-benar terjadi setelah semua proses dilakukan dan barang sudah berada di konsumen. Oke, setelah keduanya disajikan, kalian diminta untuk menghitung laba operasi kedua anggaran di anggaran statis maupun di hasil aktual, lalu kalian diminta untuk menselisihkan keduanya, laporan laba rugi di anggaran statis dan laba operasi di hasil aktual. Diminta untuk mencari selisih itu adalah analisis level 0. Sedangkan untuk analisis level 1, itu hanya memberikan kesimpulan apakah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu menguntungkan atau tidak. Dari mana kita tahu menguntungkan atau tidak? Bisa kita lihat di informasi unit jual. Saya misalkan di informasi unit jual, anggaran statis perusahaan mengestimasikan untuk menjual 90 unit. Hanya menjual 90 unit, namun pada aktualnya, pada nyatanya, setelah direalisasikan, perusahaan ternyata menjual 100 unit. Itu artinya perusahaan menjual lebih banyak daripada yang dianggarkan, yang sudah diestimasikan. Artinya itu menguntungkan bagi perusahaan, karena akan memberikan pendapatan yang lebih dari estimasi. Untuk patokan atau pedoman, apakah dia menguntungkan atau tidak, akan dijelaskan setelah ini. Oke, ini adalah pedoman untuk melihat apakah realisasi dari perusahaan itu menguntungkan atau tidak. Untuk varian penjualan, pendapatan, dan laba, jika realisasinya lebih besar daripada anggaran, maka ia menguntungkan. Misal, penjualan aktual lebih besar daripada anggaran, maka ia menguntungkan. Untuk varian biaya, jika realisasinya lebih kecil dari anggaran, maka ia menguntungkan. Misalkan untuk realisasi bahan baku langsung, ternyata perusahaan hanya mengeluarkan biaya 5.000, padahal untuk anggaran perusahaan mengestimasikan ia mengeluarkan uang 10.000, maka ia menguntungkan. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan setelah ini pada contoh soal. Baik, masuk pada pembahasan contoh soal. Kali ini ada PT Harmoni yang memiliki informasi biaya sebagai berikut. Bahan BBL
sebesar 60.000, TKL sebesar 16.000, dan BOP variabel sebesar 12.000. Sedangkan biaya untuk BOP tetap untuk kapasitas 12.000 adalah 276 juta. Sementara itu harga jual dianggarkan sebesar 12.000. Maka nanti harga 12.000 ini akan masuk pada harga di anggaran statis. Dan diasumsikan tidak ada persediaan dan awal dan akhir. Jumlah unit yang dianggarkan untuk dijual adalah 12.000 unit, namun realisasinya adalah 10.000 unit. Pendapatan penjualan realisasinya sebesar 1.250.000.000. Jadi, PT Harmoni ini menganggarkan, mengestimasikan, berangan-angan ingin menjual 12.000 unit. Namun nyatanya hanya terjual 10.000 unit. 10.000 unit ini akan masuk pada jumlah unit yang dijual di informasi hasil aktual. Oke, kita masuk pada analisis selisih level 1 terlebih dahulu. Rekan-rekan silahkan diminta untuk membuat kolom seperti berikut. Ada kolom untuk hasil aktual, selisih, kesimpulan, dan anggaran statis. Di sini ada informasi unit jual. Unit jual tadi PT Harmoni menginginkan untuk menjual 12.000 unit. Ada di anggaran statis. Namun hanya dapat menjual 10.000 unit. Berada di hasil aktual. Nah, untuk harga jualnya ini kalian dapat dihitung dari 1,250 juta, 1.250 juta dibagi dengan 10.000 dari hasil aktual. Kita dapat ada 125. Nah, 125 itu sudah diasumsikan dalam ribuan rupiah biar tidak terlalu banyak nol. Nah, 120 ini juga didapat dari soal, yaitu tadi ada harga jual sebesar 120, kita asumsikan juga ini dalam ribuan rupiah supaya tidak banyak nolnya. Kita dapat penjualan, dari penjualan itu didapat dari 10.000 dikalikan 125, hasilnya 1.250. Sama, di anggaran statis juga 12.000 kita kalikan dengan 120.000. Hasilnya 1.440. Kenapa ini tidak menguntungkan? Karena kita di awal itu mengestimasikan keuntungan yang kita dapat adalah 1.400. Kita berangan-angan bahwa keuntungan PT Harmoni dapatnya 1.440. Namun setelah realisasi, setelah semua terjual, hanya mampu mendapatkan 1.250. Jadi kesimpulannya dia tidak menguntungkan. Nah, di informasi BBL, TKL, dan variabel ini itu tidak ada di soal, tapi ini sudah ada sudah diketahui. Sudah diketahui dari tabel. Jadi yang biaya tetap untuk hasil aktual pun itu juga sudah diketahui, jadi jangan bingung. Untuk analisis level 1, silakan kalian menganalisis, memberikan kesimpulan pada semua komponen, mulai dari unit jual hingga ke laba operasi, dengan berdasarkan pada pedoman di slide yang sebelumnya. Seperti itu. Misal kita lihat di laba operasi. Di laba operasi, anggaran statis mengestimasikan bahwa kita mendapatkan laba sebesar 108.000. Ternyata kita hanya mendapatkan laba 14.000. Tentu saja tidak menguntungkan. Tentu saja tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Maka dia tidak menguntungkan. Oke, kita masuk pada analisis selisih level 0. Di analisis selisih level 0 itu kita hanya mencari selisih dari laba operasi anggaran dan laba operasi aktual.
di analisis selisih level 0 ini tidak ada yang namanya minus. Tidak ada yang namanya minus karena kita hanya mencari selisih, bukan pengurangan. Beda ya, pengurangan sama selisih, beda. Tadi di laba operasi anggaran kita dapatnya 180 juta. Kalau di tabel tadi itu sudah diasumsikan itu dalam ribuan rupiah. Sekarang kita tambahkan nolnya 3. Untuk laba operasi anggaran itu dapatnya 108 juta. Sedangkan untuk laporan laba operasi aktual kita dapat 14.900.000, tentu sangat jauh. Kita maunya dapat ratusan juta, tapi ternyata kita dapat hanya 14 juta. Selisihnya berapa? Selisihnya 93.100.000. Kesimpulannya, dia tidak menguntungkan bagi perusahaan PT Harmoni tadi. Seperti itu untuk analisis selisih 1 dan selisih 0. Untuk selisih 2 dan selisih 3, silakan kalian cari di channel yang sama, di video yang berbeda. Terima kasih rekan-rekan sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.